Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Masyiah, saya guru SKI dari MAN 1 Gresik. Sesaat lagi akan Anda saksikan bersama video pembelajaran SKI dengan materi tokoh-tokoh ulama dan ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Video pembelajaran tersebut dibuat dalam rangka memenuhi tugas UKIN UKM PBG tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Selamat menyaksikan, bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kalian kelak akan menjadi orang-orang yang sukses, bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Ini doa wa qabul syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anak, hari ini apakah semuanya full tim? Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang izin? Tidak ada yang tidak masuk tanpa keterangan? Tidak. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak, kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Dengan materi apa? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh ulama maupun ilmuwan yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Kenapa sih Bu kita itu harus belajar tentang tokoh-tokoh ulama ataupun ilmuwan yang ada di Daulah Abbasiyah itu? Kira-kira kenapa anak-anak? Untuk menjadikannya sebuah tauladan. Betul, salah satunya adalah untuk menjadikannya tauladan. Dari sejarah kita bisa menjadikannya sebagai cermin yang tentunya dapat kita gunakan untuk memperbaiki masa depan yang jauh lebih baik. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita belajar tentang tema ini. Sebelum lebih jauh menggali atau mengeksplorasi terkait tokoh-tokoh ulama maupun ilmuwan di masa Daulah Abbasiyah, silakan anak-anak melihat gambar yang sudah ada di slide. Untuk gambar yang pertama, kalian bisa melihatnya dengan jelas? Tulisannya apa itu? Ya, Sahih Al-Bukhari. Kira-kira itu apa ya? Buku tentang apa ya anak-anak? Tentang hadis yang ditulis oleh betul sekali, Imam Al-Bukhari. Kemudian di sebelah ini ya ada gambar siapa ini anak-anak? Ibnu Sina. Betul. Kita memang tidak pernah tahu ya wajah Ibnu Sina itu seperti apa. Tapi kalau kita menggunakan internet kita dengan baik, mencari ilustrasi gambar foto dari tokoh Ibnu Sina, maka yang akan kita dapatkan adalah gambar seperti ini. Betul? Betul. Kira-kira dua tokoh ini, maksud saya dua gambar ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang tadi Sahih Al-Bukhari menunjukkan apa? Ya, menunjukkan karya dari ulama yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ini. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah itu bisa dibagi menjadi dua pokok besar, dua garis besar, yaitu apa anak? Ilmu agama dan sains. Ilmu agama dan sains pada masa Daulah Abbasiyah itu berjalan beriringan, mengalami kemajuan yang sama-sama pesatnya. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih rendah. Kedua
Oleh karena itu, mari kita bahas lagi. Untuk yang ilmu agama. Ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah ini bisa diklasifikasikan menjadi 4 ilmu agama yang paling pokok dipelajari saat ini. Yang pertama adalah ilmu hadis. Kemudian ada ilmu tafsir, terus fikih, tasawuf. Nah, untuk ilmu hadis, tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. Ada Imam Bukhari sampai pada Ibnu Majah. Pasti kita tidak asing kan dengan nama-nama tersebut. Banyak sekali hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama yang tertera pada slide. Dan ini menunjukkan bahwa zaman dulu orang, ulama ketika melakukan pengumpulan hadis itu sangat luar biasa, butuh perjuangan. Bayangkan Imam Bukhari itu berasal dari sebuah wilayah yang bernama Bukhara, dan itu sangat jauh wilayahnya dari Madinah yang saat itu menjadi pusat ilmu hadis. Bayangkan, ya. Ini menjadikan pesan bagi kita bahwa sebagai seorang siswa harus rajin belajar. Kalau Imam Bukhari saja mau melakukan perjalanan dari Bukhara ke Madinah, kemudian ke Kufah, ke berbagai kota untuk mengumpulkan hadis, maka kalian sebagai siswa jangan malas-malasan. Kemudian ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu apa sih? Menguraikan ilmu yang mempelajari tentang makna ayat-ayat Al-Quran yang tidak hanya ditafsirkan secara tekstual tapi juga kontekstual. Ada tokoh-tokohnya dan juga produk-produk atau karyanya, ya. Ada Abu Ja'far Muhammad, kemudian Fakhrul Razi, Az-Zamakhsyari, dan karya-karya yang tertera. Nah, selanjutnya adalah ilmu fikih. Ternyata anak-anak, 4 madhab yang sering atau sudah kalian pelajari itu ternyata lahir di era Daulah Abbasiyah. Coba kamu baca itu. Mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya. Itu semuanya adalah ulama-ulama fikih jebolan era Daulah Abbasiyah. Dan kalian tahu sampai sekarang di era modern seperti sekarang, kita masih menjadikan keempat imam ini sebagai rujukan dalam apa? Dalam menentukan suatu hukum-hukum tertentu dalam fikih. Bayangkan dia sudah wafat bertahun-tahun lamanya, tapi ilmunya masih bisa kita rasakan. Itulah yang namanya ilmu bermanfaat. Maka dari itu anak-anak, belajar itu salah satu tujuannya adalah supaya kelak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa diajarkan dari satu orang ke orang lain. Ya, lanjut. Kemudian ada ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ya, ilmu yang berkaitan dengan akhlakmu, betul, tidak salah. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tidak hanya akhlak saja, tetapi bagaimana kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tingkatan-tingkatan tertentu. Ada yang namanya syariat, ya kan? Habis syariat itu apa? Ada torikot, nanti ada makrifat, begitu kan ya? Itu semuanya adalah tahapan-tahapan yang ada di dalam ilmu tasawuf. Dan siapa yang paling terkenal dalam ilmu tasawuf ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Imam Al-Ghazali, yang terkenal melalui tulisannya, melalui dakwahnya yang tertuang dalam kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Itu bagus sekali. Di perpustakaan ada bukunya. Nanti kalau ada waktu kita bisa membedahnya bersama-sama. Ya, lanjut. Setelah tadi membahas tentang ilmu agama, sekarang kita beralih ke sains pada masa Daulah Abbasiyah. Sains. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah ini sepenuhnya didukung
oleh ilmuwan-ilmuwan yang menekuni bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mengambil peran yang sangat penting bagi terciptanya Daulah Abbasiyah yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadi sebuah negara bisa dikatakan mengalami kemajuan kalau dia menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Negara sing apik, negara yang baik, dan juga selalu mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kira-kira ilmu sains yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah apa saja? Betul. Jadi keempat ilmu inilah yang berkembang paling pesat di era Daulah Abbasiyah. Siapa saja tokoh-tokohnya? Yang pertama, di bidang filsafat pada masa Daulah Abbasiyah ini ada Al-Kindi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Misrawi. Filsafat ya, yang kita kenal itu kan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita berpikir sebagai seorang manusia. Makanya salah satu filsuf mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Seperti itu kan, kalian pernah mendengar? Ya, bahwa yang menjadikan kita berbeda dari makhluk Allah yang lain itu adalah kita memiliki pikiran yang kita gunakan untuk memikirkan kita sebagai manusia dan bagaimana penciptaan alam semesta ini. Dulu orang menganggap bahwa filsafat dan agama tidak bisa bergabung, tidak bisa disatukan. Tetapi ilmuwan-ilmuwan muslim yang tertera pada slide ini menolak hal tersebut. Mereka bisa membuktikan bahwa Islam dan juga filsafat bisa berdampingan, bisa saling melengkapi. Coba kalau misalnya filsafat tanpa didampingi oleh ilmu agama, pemikirannya akan ngawur, gitu kan? Menganggap bahwa manusia ini yang ada dengan sendirinya, gak ada yang menciptakan. Tapi tidak. Islam hadir, filsafat hadir, saling melengkapi dan menyatakan bahwa kita ini ada karena ada zat yang mengadakan kita. Kurang lebih. Ya, jadi tokoh-tokoh inilah yang sangat berperan penting bagi perkembangan filsafat dalam Islam. Lanjut. Di bidang astronomi. Wah, astronomi ini sangat penting anak-anak. Siapa bilang astronomi gak penting bagi kehidupan dunia Islam? Kita menentukan awal puasa, awal hari raya, itu semuanya menggunakan ilmu astronomi atau disebut dengan ilmu falak. Ya, ilmu-ilmu inilah yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk menentukan kapan awal puasa, awal hari raya, yang semuanya itu berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah. Ya, tokoh-tokohnya ada siapa saja? Ada Muhammad Al-Fazari, ya. Beliau ini menciptakan sebuah alat ya yang bisa menghitung secara astronomis, begitu kan ya, untuk mengetahui pergerakan alam semesta. Kemudian ada Al-Tusi, beliau ini menginisiasi pendirian observatorium. Kemudian ada Abu Rayhan Al-Biruni yang mempelajari perputaran bumi, bulan, dan matahari. Jadi sangat aneh kalau misalnya ada umat Islam yang mengatakan bumi itu lah, wong zaman Abbasiyah saja ini loh, ya kan, sudah dibuatkan semacam miniatur penghitung astronomi kuno, ya, yang menyatakan bahwa setiap benda langit itu bergerak, mereka berbentuk bundar dan bergerak di alam semesta ini, ya kan? Matahari, bulan, bumi itu semuanya bergerak anak-anak. Itu menandakan bahwa kehidupan ini juga berjalan. Jadi kalau kamu sebagai siswa tidak mau bergerak, artinya gak semangat belajar, gak semangat mengikuti kegiatan ekstra dan kegiatan pengembangan diri, berarti sejatinya kamu tidak hidup untuk menghidupkan ilmu pengetahuan dan tidak menghidupkan kehidupanmu sendiri. Kecuali orang mati, lihat orang mati, apakah dia bergerak? Kalau bergerak pasti kamu takut, ya apa tidak? Takut ya. Baik. Nah, selanjutnya ilmu yang berkembang berikutnya adalah ilmu kedokteran.
Ibnu Sina. Kemarin sempat ada yang nyontok gini, Bu, Ibnu Sina ini kok namanya sama kayak rumah sakit daerah kita, RSUD Ibnu Sina. Nah, itu berarti pemerintah kabupaten kita, Kabupaten Gresik, itu terinspirasi dari sosok Ibnu Sina, tokoh utama kedokteran dalam dunia Islam yang ilmunya banyak dicontoh, banyak diadopsi oleh dunia Barat. Kamu harusnya bangga sebagai orang Islam, karena ternyata orang Islam ini dulu pinter, sekarang enggak. Kita mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Maka dari itu kamu sebagai pelajar Islam haruslah punya tekad yang kuat bagaimana caranya kita sebagai umat Islam tidak tertinggal. Maka belajarlah yang rajin. Kalau kamu tidak bisa berbuat untuk masyarakatmu, setidaknya berbuatlah untuk dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Bapak-bapaknya sudah jelas ya anak-anak? Kemudian di bidang matematika, ternyata aljabar yang kamu pelajari sejak MTS, ya kan? Itu siapa yang menciptakan? Al-Khwarizmi. Bayang no. Jadi ketika Daulah Abbasiyah itu maju anak-anak di Barat, ya, di Eropa, itu mengalami kemunduran karena ilmu pengetahuan itu gak iso sejalan karo agama Kristen. Itu betul itu. Dan pada saat itu disebut dengan Dark Age, ya, abad pertengahan, abad kegelapan. Sedangkan di dunia Islam maju luar biasa karena Islam sama sekali tidak menghalang-halangi pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu Gusti Allah saja sudah bilang, Iqra. Apa itu? Bacalah, nggak cuma baca buku, tapi disuruh membaca fenomena yang ada di seluruh alam semesta. Itu kamu harus baca. Dari pembacaan itulah kamu akan memahami, oh iya, Allah itu ternyata mampu mengganti malam dan siang, ya kan? Dalam ilmu astronomi yang sudah jelas, ya kan? Bahwa bumi berotasi selama 24 jam dan selama 24 jam itu terdapat pergantian antara siang dan malam. Yang Islam itu sudah sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, tapi kita selama ini malah tertidur dengan pulas. Baik, penjelasan Bu Yeni sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan bermain games, ya. Gamesnya itu kalian akan mencocokkan. Silakan dikeluarkan dulu HP-nya. Kita akan menggunakan media word wall, ya, word wall. Baik anak-anak, untuk tugasnya sudah Bu Yeni bagikan linknya pada grup SKI 19 yang ada di WhatsApp. Silakan dibuka. Nah, kalau sudah dibuka, nanti kalian akan dibawa ke halaman word wall seperti ini. Nah, silakan kalian cocokkan, ya, mana jawaban dan soal yang sesuai, gitu ya. Database sudah merekam. Sekarang kita melompat ke kegiatan berikutnya supaya kalian lebih memahami biografi, kemudian peran dari masing-masing tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah dan bagaimana cara kita meneladaninya. Maka Bu Yeni selanjutnya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Kalian tidak bisa memilih kelompoknya karena kelompok yang bisa dibentuk ini adalah by system. Mengerti? Nah, setelah kalian menemukan anggota
kelompok masing-masing. Silakan nanti berkumpul ya, duduk dengan anggota kelompoknya. Ini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo segera bergabung. Jangan lupa dibawa bukunya serta handphonenya ya. Baik, kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian harus membuat infografis ya terkait biografi tokoh ulama atau ilmuwan di masa Daulah Abbasiyah, bagaimana perannya dan juga bagaimana cara kita meneladani tokoh-tokoh ulama tersebut ya. Silahkan dibuat secara berkelompok, berdiskusi ya dengan outline yang tadi sudah Bu Yeni terangkan ya. Silakan bergabung membuat infografis. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai? Sudah. Tadi sudah Beni perintahkan kalian untuk mengirim hasil infografis kalian melalui media Canva ke WhatsApp Beni. Sekarang kita akan meminta kepada salah satu grup ya. Ini seperti ini dari kelompok 1 ya, akan membahas tentang infografisnya mengenal sosok Ibnu Sina. Baik, mari kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai biografi, peran dan juga cara untuk meneladani salah satu tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah, yakni Ibnu Sina. Dari latar belakangnya yaitu Ibnu Sina merupakan tokoh berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat. Beliau lahir sekitar tahun 980 Masehi di Afsana dekat Bukhara yang menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak usia muda. Dengan kontribusi besarnya dalam bidang kedokteran, filsafat dan juga ilmu pengetahuan lainnya, Ibnu Sina jadi sosok polemat sejati yang menulis Al-Qayyum Al-Tib yang menjadi referensi utama di dunia Islam dan Eropa, mengembangkan pemikiran Aristoteles dan menulis tentang berbagai bidang tentang pengetahuan. Warisannya tetap hidup hingga saat ini, menjadi jembatan penting antara ilmu pengetahuan klasik dan juga modern. Selanjutnya itu peran Ibnu Sina. Ibnu Sina berperan pada filsafat, kedokteran, dan juga pengetahuan. Di bidang filsafat, Ibnu Sina merupakan penulis karya, yaitu kitab Al-Fiqh Al-Tanbih yang membahas berbagai topik filsafat, termasuk metafisika, logika, dan juga psikologi. Pemikiran filsafatnya memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filsafat Islam, terutama dalam bidang metafisika dan teologi filosofis. Karyanya ini juga menjadi rujukan penting bagi para filsafat dan ilmu setelahnya. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina menemukan cara menghentikan obat ke kulit dan juga mengidentifikasi beberapa jenis cacing parasit seperti cacing Anicostoma dan cacing Filaria yang menunjukkan kontribusinya dalam bidang kedokteran. Dan di bidang pengetahuan, Ibnu Sina juga mengembangkan konsep madah dan surah serta mempelajari gerak dan diam. Dengan metode ilmiah yang sistematik, karyanya memiliki pengaruh besar pada ilmuwan lain dan masih dipelajari hingga saat ini. Baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk meneladani daripada tokoh Ibnu Sina. Yang pertama yakni A. Aktif belajar, terus mencari pengetahuan baru dan memperluas wawasan. B. Berpikir kritis, menganalisis informasi dan mempertanyakan asumsi. C. Cinta ilmu, merupakan rasa cinta dan keinginan untuk memahami ilmu pengetahuan.
jawaban. D. Disiplin dan fokus. Fokus dan konsisten dalam mencari tujuan. E. Eksplorasi dan inovasi. Mencari solusi baru dan kreatif dalam menghadapi masalah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Musa bin Haq. Sini saya ingin bertanya, mengapa banyak ilmuwan-ilmuwan barat mengambil rujukan dari Ibnu Sina? Apa pengaruhnya sehingga dapat mempengaruhi ilmuwan barat? Terima kasih. Baik, bisa dilanjut dengan pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Anita Wijayani. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kita sebagai siswa harus berpikir kritis sebagai bentuk keteladanan kepada Ibnu Sina? Sudah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, ingin menjawab dua pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan pertama dari Musa, mengapa banyak ilmuwan barat itu mengambil rujukan dari Ibnu Sina? Karena karya-karya dari Ibnu Sina ini sangat dipakai dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam bidang kedokteran itu sangat dipakai bahkan hingga saat ini. Terus juga penemuan dari Ibnu Sina ini sangat banyak sekali, sehingga tentunya ilmuwan-ilmuwan lain juga akan terinspirasi atau merujuk pada apa yang dihasilkan oleh Ibnu Sina. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Anita, mengapa kita sebagai siswa harus berpikir kritis? Karena dari Ibnu Sina yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan terbaru, itu kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memiliki masalah, kita akan memikirkan masalah tersebut secara kritis untuk mencari bagaimana solusinya. Dan itu juga diterapkan oleh Ibnu Sina yang menghasilkan penemuan-penemuan baru seperti cara menyuntikkan obat dan lain-lain. Terima kasih, sekian presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan juga pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan penjelasan yang kurang bermakna. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Karena kita mengalami keterbatasan waktu, maka oleh Bu Yeni, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 akan presentasi minggu depan ya. Sekarang, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita melakukan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, refleksi pembelajaran ini sangat penting anak-anak untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari hari ini dan bagaimana cara kita memperbaiki kinerja belajar kita dan juga bagaimana kita meningkatkan potensi belajar yang kita miliki. Oke, untuk yang pertama, saya ingin mendengar jawaban dari Darves. Darves, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Silakan maju. Baik, yang pertama yang saya pelajari dari hari ini adalah tentang ilmu agama dan ilmu sains yang berjalan dengan selaras. Yang kedua, banyak juga dari tokoh Daulah Abbasiyah yang dapat menginspirasi kita untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang agama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Darves. Untuk maju, tapi pertanyaannya berbeda ya. Kira-kira Amit ya, materi apa sih yang sulit dari penjelasan Bu Yeni tadi? Apa yang sulit kamu pahami? Mungkin materi yang susah tentang belajar tadi kurang lebih ke biografi tentang para iman ya, mungkin
seperti di mana beliau tinggal, kapan beliau lahir, dan mungkin karya-karya beliau yang para ilmuwan itu kita Terima kasih Ami. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, kira-kira bagaimana sih cara kita supaya nantinya ya kita dapat lebih memahami materi tokoh-tokoh ulama atau ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Upaya apa sih yang kita lakukan supaya nilai kita tuh naik nantinya? Kita coba tanya ke kelompok isinya ya. Siapa ya? Ya, kan tadi sudah 2 cowok, sekarang ganti dong cewek. Jadi tips untuk kita menguasai pelajaran yang udah dikasih dengan cara memanfaatkan internet, terus mempelajarinya di buku-buku lain, juga berdiskusi dengan teman-teman, terus juga bisa dengan gambar-gambar visual dari sejarah sebelumnya. Kita kasih tepuk tangan. Jadi bisa kita simpulkan ya anak-anak bahwa materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Dan ternyata mereka itu sangat menginspirasi kita dalam hal melakukan kegiatan penelitian-penelitian ya untuk menciptakan sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan maupun pengetahuan. Dan ternyata meskipun kita sudah mempelajarinya begitu lama ya, artinya waktu 2 jam pelajaran ini nyatanya masih ada loh yang belum kita kuasai, seperti penjelasan secara biografisnya, kapan tokoh tersebut dilahirkan, di mana, kemudian karya-karyanya. Kita membutuhkan banyak sekali hafalan. Jadi kita bisa berdiskusi tadi dengan teman ya, memanfaatkan media internet, kemudian memanfaatkan pembelajaran yang berbasis visual untuk meningkatkan kemampuan hafalan kita terkait biografis tokoh yang kita pelajari. Dan pastinya harus rajin belajar ya anak-anak dengan memanfaatkan internet, ya kan? Jadi internet itu digunakan untuk belajar dan mencari informasi baru yang dapat menunjang pemahaman kita terkait tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga anak-anakku kelak bisa menjadi Ibnu Sina selanjutnya, bisa menjadi tokoh ilmuwan muslim selanjutnya yang dapat membawa kejayaan Islam. Sekian dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi